Rip Yongki inilah yang menjadi trending Twitter pertama atau trending topik pertama kami pada malam hari ini, yang memang ini juga menjadi bahan pembicaraan di sosial media, khususnya di Twitter. Kemarin kalau kita lihat di sini nih, di Twitter Indonesia ada hashtag Rip Yongki. Nah, kita akan memberitahu siapakah sebenarnya Yongki ini, karena Yongki ini berjasa sekali termasuk di daerah tempat dia hidup, karena tidak hanya untuk sebagai konservasi, tapi ini juga sebagai dia itu menjembatani antara manusia dan juga dengan hewan, yaitu khususnya dengan gajah, karena dengan keberadaan Yongki ini melarang gajah-gajah yang lain untuk masuk ke daerah-daerah pedesaan yang bisa merusak kawasan ke desa. Dan memang ini menjadi permasalahan. Kalau kita tahu di Lampung ini banyak sekali permasalahan di mana ada konflik antara gajah dan manusia. Gajah masuk ke area pedesaan dan merusak, kemudian juga akhirnya harus dibunuh. Nah, Yongki ini merupakan salah satu anggota Elephant Patrol atau gajah patroli di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, ketika ditemukan, kedua gadingnya hilang. Tentu saja ini membuat marah para netizen. Kalau kita lihat di sini nih, seperti ada dari Taufik Hadi 24 yang menyatakan kasus kematian ini harus diusut dan pelakunya ditindak dengan tegas. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa saatnya diberlakukan hukuman penjara seumur hidup untuk pemburu binatang yang secara undang-undang dilindungi. Dan memang gajah Sumatera ini karena jumlahnya terus menurun, ini menjadi salah satu binatang endangered atau yang langka, dan memang harus dilindungi satwa langka. Nah, kita sudah tersambung di sini dengan Nazarudin yang merupakan Kepala Pawang Gajah Indonesia yang berbasis di Lampung ya. Selamat malam, Nazarudin. Selamat malam, Mbak. Nah, Mas Nazarudin, mungkin kalau kita berbicara soal Yongki, Mas Nazarudin sendiri sudah pernah belum untuk berinteraksi dengan Yongki? Yongki, kita sering berinteraksi dengan Yongki dari awal. Yongki yang kebetulan saya sendiri yang nangkap dan dilatih di Pusat Konservasi Gajah Waikambas, dan dilatih diarahkan memang spesialis untuk gajah, digunakan untuk penanganan konflik dan patroli kawasan hutan. Sepertinya Yongki ini terkenal sekali ya sebagai penengah konflik antara gajah dan manusia begitu. Berapa lama sampai akhirnya dia bisa menjadi tidak liar lagi begitu dan bisa menengahi konflik antara manusia dan gajah? Yongki sudah semenjak kita tangkap dari tahun 94 di daerah Lampung Barat. Kebetulan Yongki waktu tahun 1994 memang dia berkonflik dengan masyarakat di sana, jadi kita ditangkap dan kita latih di Pusat Konservasi Gajah Waikambas. Kebetulan badan postur tubuh gajah Yongki memang cocok untuk kita latih untuk digunakan penanganan konflik dan patroli kawasan. Jadi dari tahun 2004 Yongki sudah dipakai untuk sering kita pakai untuk patroli dalam kawasan Taman Nasional Waikambas, dan juga digunakan untuk penanganan konflik gajah yang ada di Lampung. 2007 juga Yongki kita pakai untuk translokasi gajah yang ada di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di daerah Sekinjau, dan gajah liar tersebut kita translokasi ke daerah Pemerian. Nah, Mas Nazarudin, kalau kita lihat sekarang dari kematian Yongki nih di sini ya, kalau dari fotonya itu kan terlihat dia gadingnya sudah tidak ada lagi, kemudian dikatakan tidak ada bekas luka tembakan, begitu, tapi lidahnya biru, seperti itu. Apakah ini kalau misalnya Mas Nazarudin mungkin karena sudah fasih sekali berinteraksi dengan gajah, ini memang ada poaching gitu, ada indikasi bahwa memang ini nih ada yang membunuh untuk diambil gadingnya? Kalau hasil temuan kita, jadi waktu malaman Jumat, Mbak ya, sekitar di Elephant Patrol, memang kita ada beberapa mahasiswa kita dan petugas Polhut kita yang di daerah Pemerian yang ditugaskan di sana. Itu kan setiap malam kan menjaga gajah-gajah kita yang ada di sana. Jadi jam 10 sampai jam 12 itu teman-teman masih memantau Yongki dan gajah yang lainnya. Nah, Yongki waktu kita dikontrol dengan teman-teman sekitar jam 12 malam, itu Yongki masih sehat dan masih makan. Nah, dianggap aman. Pagi-pagi aktivitas hari Jumat itu teman-teman jam 7 pagi untuk mulai beraktivitas untuk memandikan Yongki, untuk latihan, untuk dirawat, dicek kesehatan dia. Tiba-tiba ditemukan di tempat penambatan Yongki sudah tergeletak mati. Di situ kita sangat kaget, ternyata gadingnya sudah tidak ada lagi.
Memang kalau misalnya di daerah sana masih rawan sekali perburuan satwa khususnya gajah. Kalau perburuan gajah kita bukan hanya di Lampung, di seluruh Sumatera saat ini memang tingkat kerawanan perburuan gelap atau legal dari gajah ini sering terjadi dari Aceh sampai ke Lampung. Dalam beberapa tahun ini kita ada juga kasus yang di Riau yang terungkap pembunuhan gajah, udah masa proses sidang, udah tuh yang di Jambi juga masih dalam proses menjelang sidang. Jadi untuk tingkat di Sumatera perburuan gajah liar itu masih sangat tinggi sekali. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Nah, Mas, kalau misalnya kita udah lihat nih Yongki aja bisa sampai diburu, diambil gadingnya begitu. Harusnya ada nggak sih ini sanksi yang lebih tegas lagi untuk misalnya untuk poaching, untuk perburuan satwa yang dilindungi khususnya? Kalau kita lihat dengan kejadian Yongki, ini kita harapan kita dari Forum Mahut, dari pusat, dari Forum Komunikasi Mahut seluruh Indonesia, dari Forum Konservasi Gajah Indonesia dan beberapa lembaga ini sangat mengejutkan. Dan perlu kita ketahui saat ini dengan kejadian Yongki, kita telah melakukan satu tindakan dibantu dengan pihak Polhut yang ada di TNBPS dan BKSDA Taman Nasional Waikambas, juga dibantu Polri. Sampai saat ini masih kita melakukan satu penyelidikan. Yang kedua, kemarin dengan kejadian Yongki kita juga dihadiri dengan beberapa dokter hewan yang berpengalaman tentang gajah untuk mengotopsi, dan hasil otopsi ini masih dikirim ke laboratorium. Kita belum keluar apakah gajah ini diracun atau tidak. Baik, Mas Nazarudin, Kepala Pawang Gajah Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kami tunggu perkembangan kasusnya kematian dari Yongki, dan kami akan kembali